Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Astum kare. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Untuk menjaga kenyamanan, ketertiban, dan kedisiplinan kelas. Ingat ya, kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati, tolong tetap dijaga. Ya, sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Ya, mohon perhatian semuanya. Barangkali untuk hari ini ada yang tidak hadir, teman kalian? Nihil. Nihil. Kalau nihil berarti semua bisa hadir. Baik, anak-anak. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah satu dari kalian tolong maju untuk memimpin matnya. Yang lain silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Anak-anak silakan duduk kembali. Apa saja yang kalian ketahui tentang sarana persembahyangan? Siapa yang mau angkat tangan? Silakan, Suartini. Dupa, bunga, canang sari, kuangnya, dan Ya, tepuk tangan buat Suartini. Untuk sekarang, biar kalian ketahui apa materi yang akan Bapak berikan, yaitu praktik bakti marga membuat bandan pejati. Jadi yang dikatakan terakhir itu masuk. Sekarang kita akan membahas dan mempraktikkan membuat bandan pejati. Nah, di antara kalian semua, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Angkat tangan. Ya, silakan. catur marga. Ya, betul sekali. Catur marga. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Ya, untuk merefresh otak kita semua dan meningkatkan fokus kalian belajar ya. Cara meningkatkan konsentrasi. Nah, berikut ini kami tayangkan beberapa slide. Tugas Anda adalah mengucapkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Ya. Kita latihan dulu. Siap? Siap. Merah, Bagus. kuning, hijau, Bagus. Siap. Ya. biru, hitam, abu-abu, merah, hitam, biru, merah, biru, kuning. Baik, tepuk tangan. Ya, anak-anak Bapak hebat semua ya. Kita sambil meningkatkan konsentrasi, kita bisa sambil tertawa ya anak-anak ya. Anak-anak semuanya, tolong perhatikan slide yang Bapak tampilkan, yaitu pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, yang pertama siswa dapat menjelaskan konsep catur marga dalam agama Hindu. Siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis penerapan catur marga dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan penerapan bagian-bagian catur marga. Siswa dapat mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Siswa mampu menganalisis dan memaknai hasil proyek yang dibuat dan didemonstrasikan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah penentuan proyek, perencanaan penyelesaian proyek, penyusunnya jadwal, penyelesaian dengan fasilitasi dan monitoring guru. Kita mulai belajar pengertian catur marga. Pengertian catur marga, nah, di sini bisa juga kalian lihat slide Bapak yang Bapak tampilkan. Catur marga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju. Yang terakhir ada Raja Marga, yaitu jalan Meditasi dan disiplin. luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Nah, Bapak lanjutkan. Nah, di sini kita menentukan proyek yang akan kita laksanakan. Ya. Nah, sekarang kalian silahkan membentuk kelompok. Ya, nanti akan Bapak arahkan ya.
berapa kelompok dalam satu kelas ini. Nah, kemudian disepakati setiap kelompok membuat upakara Banten Pejati. Kalian sanggup? Sanggup. Baik, luar biasa. Sebagai aktivitas pada bagian dari Bakti Marga yang sering kita lakukan. Jadi Banten Pejati itu merupakan bagian dari penerapan atau implementasi daripada catur marga, yaitu pada Bakti Marga. Nah, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Siswa diberikan tugas untuk merancang proyek terkait implementasi dari Bakti Marga yang merupakan ajaran catur marga yang akan dikerjakan pada pertemuan berikutnya. Nah, seperti itu anak-anak. Sekarang silahkan kalian semuanya dalam satu kelas ini membentuk 3 kelompok. Silahkan. Ya, 3 kelompok jadi 5 orang. Campuran laki dan perempuan. Silahkan bentuk kelompoknya dulu ya. Anak-anak semuanya sudah dibagi kelompok untuk menjadi 3 kelompok ya. Nah, kelompoknya sudah dikumpulkan masing-masing. Jadi tugas kalian semua sekarang adalah menulis, merancang apa saja komponen-komponen Pejati yang diperlukan. Setelah kalian menulis, nanti kalian diskusikan sama kelompoknya kurang lebihnya apa yang harus diisi, apa saja komponen Pejati tersebut. Nah, silakan bekerja, silakan. Sambil Bapak memfasilitasi kalian semua, Bapak memberikan kalian kesempatan untuk bertanya ya, masing-masing kelompok ya. Ya. Tolong suaranya dikerasin, ya, ya atau tidak? Ya. Bekerja dengan baik. Boleh kalian membuka buku paket sebagai acuan atau pedoman di dalam kalian membuat langkah-langkah. Anak-anak semuanya, setelah Bapak awasi dan Bapak pantau kalian bekerja kelompok sangat bagus sekali nih. Nah, itu pertemuan kita untuk hari ini. Jadi sekarang siapa yang mampu menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah Banten Pejati berasal dari kata jati yang bermaknakan sesuatu yang dilakukan dengan penuh ketulusan, serta mohon kehadiran Tuhan sebagai saksi dalam upacara tersebut. Ya, tepuk tangan. Ya, baik. Untuk Banten Pejati itu berasal dari kata jati, yang artinya kesungguhan hati. Nah, itu tujuannya untuk menghadirkan Tuhan di dalam wujud Banten ya. Itu jadi kita fungsi Banten Pejati itu sangat mengandung nilai spiritual ya anak-anak ya. Ya, itu untuk kesimpulan hari ini Bapak berikan refleksi untuk hari ini kita setelah menyelesaikan dalam satu tahap ini kalian bisa berkolaborasi, bisa berdiskusi. Nah, dari yang kalian belum ketahui jadi ketahui. Kalian sebenarnya bisa menuangkan ide-ide positif di sini ya. Nah, tolong ditingkatkan untuk pertemuan berikutnya. Nah, bab itu penguatan refleksi dari Bapak. Bapak berikan evaluasi, nanti kalian harus lebih aktif lagi, nih. Masing-masing kelompok ini kan tidak boleh ada yang diam gitu tangannya, harus bantu temannya, tuangkan ide kalian, tunjukkan kreativitas kalian nanti ya. Itu Bapak evaluasi untuk pertemuan pertama ini ya. Nah, untuk selanjutnya tolong ditingkatkan lagi, ditingkatkan terus ya. Itu. Nah, untuk materi selanjutnya, Bapak sampaikan masih kita membahas tentang Banten Pejati, yaitu presentasi kelompok. Ya, presentasi kelompok. Dari hasil kalian nanti membuat Banten Pejati yang utuh dan lengkap, masing-masing akan ditampilkan di depan kelas. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Siap? Siap. Ya. Demikian anak-anak, Bapak kira cukup. Barangkali ada yang bertanya ya? Tidak. Kalau tidak, kiranya Bapak sampai di sini saja. Mari kita akhiri dengan para mesanti. Yuk ketua kelas, pimpin. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Pagi.
Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, berjumpa lagi sama Bapak Igede Agus Sumawan, Guru Agama dan Budi Pekerti kalian hari ini. Semoga semua berbahagia, ya. Nah, sekarang mari kita ingat-ingat selalu mengenai kesepakatan kelas kita, menjaga ketertiban, keamanan, dan kedisiplinan kelas. Baik. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, tidak anti-intinya kita berdoa kepada Tuhan ya. Semoga kita diberikan kelancaran. Apapun kegiatan yang kita lakukan, mari kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Pada sana. Pangandaran. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Untuk hari ini ada yang tidak datang atau tidak hadir? Iya. Berarti semua hadir ya? Baik. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan nyanyikan lagu kebangsaan, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Salah satu dari kalian, silakan dipimpin matnya ke depan. Dari Sabang sampai Merauke. Mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Mohon perhatiannya, di dalam Banten Pejati itu kan banyak ada komponen-komponennya. Salah satunya itu ada porosan. Pernahkah kalian dengar? Pernah. Apa itu porosan? Siapa yang mau angkat tangan menjelaskan? Siapa yang tahu? Ya silakan, Septiana. Porosan adalah inti dari sebuah banten. Porosan sendiri merupakan simbol Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa untuk Septiana, yaitu Bapak tanyakan apa itu porosan. Ternyata dia bisa menjawab ya. Nah, itulah porosan merupakan inti dari Banten, merupakan simbol dari Sang Hyang Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, yang terdiri dari buah pinang, kapur, dan sirih. Itu komponennya. Untuk menambah semangat kita, mari kita berdiri untuk kumandangkan yel-yel Spinsa. Yuk berdiri semuanya, tidak ada terkecuali ya. Nanti caranya begini, Bapak bilang bersama Spinsa, kalian jawab kita bisa. Ya, Spinsa hebat, kalian jawab jaya, 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 sukses gitu ya. Ya, baik anak-anak. Bersama Spinsa kita bisa. Spinsa hebat, jaya, 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 sukses, tepuk tangan. Baik anak-anak semuanya, masih semangat? Masih. Ya, baik. Sekarang tolong diperhatikan, dilihat ini tujuan pembelajaran kita. Terutama yang sekarang kita akan, nah ini, siswa dapat mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Nah, itu ya, siswa mampu menganalisis dan memaknai hasil proyek yang dibuat dan didemonstrasikan. Setelah siswa selesai melaksanakan proyek sesuai dengan rencana yang telah disetujui, sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka mulai dari proses pembuatan sampai memaknai filosofi Banten Pejati dalam kegiatan Bakti Marga. Maka dari itu, Bapak minta kesiapan kalian daripada masing-masing kelompok untuk satu persatu maju ke depan. Mohon diperhatikan untuk kelompok 1 sudah tampil di depan. Nanti kalian langsung presentasikan dari proses pembuatan kalian tadi dan kalian memaknai filosofinya ya. Kemudian yang lain nanti ada sesi tanya jawab, dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Baik, silakan Bapak berikan kesempatan kepada kelompok 1. Dipersilakan. Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yang pertama adalah waktu dasar. Waktu dasar ini terbuat dari dasar atau sepan yang berbentuk melingkar dan tinggi. Waktu dasar melambangkan Sang Hyang Ibu Pertiwi, simbol dari bumi atau makrokosmos. Biasanya, waktu dasar ini terdiri atas rempeng dan serempeng dasar.
yang berarti keseimbangan serta kondisi yang baik. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang tidak kalian mengerti dan ingin kalian tanyakan, kami persilakan sesi tanya jawab. Ya, silakan. Silakan. Bagaimana pandangan kelompok 1 jika kita melibatkan kejadian di pasar? Baik, kemudian terima kasih kepada kelompok 2 atas pertanyaan yang kami berikan. Kami kelompok 1 izin menjawab. Jadi, menurut pandangan kami, membeli bantal Kejati itu hal yang kurang pas alasannya karena bantal Kejati yang ada di pasaran dari segi komponen-komponen bantal Kejati yang harus ada itu tidak ada. Contohnya tapak udara, benang ketembus, uang kepeng, genggam pusat, dan lain-lain. Maka dari itu, kita lebih baik membuat sehingga bantal Kejati kita lebih komplit sesuai pedoman sastra yang ada. Apakah bisa diterima? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kalimat yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf dan terima kasih. Oh, bisa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mohon konsentrasinya anak-anak semua, diperhatikan kelompok 2 di dalam mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompok mereka. Silakan untuk kelompok 2, Bapak berikan kesempatan, silakan dipresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai bantal Kejati. Yang pertama, dalam bantal Kejati itu ada... Baiklah anak-anak, untuk kelompok 3 akan unjuk kebolehan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tolong disimak dengan baik ya. Nanti persiapkan pertanyaan kalau memang harus ada ditanyakan. Kalau memang perlu kalian bertanya, silakan ditanyakan. Dan Bapak persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Halo semua. Hai. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bantal Kejati. Yang pertama, ada gegantusan. Terdiri dari kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, garam, dan ikan teri yang dibungkus menggunakan keraras atau penguasa tumbuh-tumbuhan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Silakan. Ya, Septiana. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan pertanyaan terkait komponen yang disusun dalam bantal Kejati seperti telur bebek. Contohnya, bolehkah diganti dengan telur yang lain, misalnya telur ayam? Bagaimana pandangan kelompok 3 terkait hal tersebut? Baiklah anak-anak semuanya, itulah presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Sudah sangat baik sekali, namun tetap harus ditingkatkan lagi ya. Nah, terus sekarang siapa dari kalian yang bisa menyimpulkan dari presentasi ketiga kelompok tadi? Silakan angkat tangan. Ya, baik, silakan. Baiklah, dengan demikian pembahasan kita tentang bantal Kejati bisa ditarik kesimpulannya, yaitu yang pertama, kita tidak wajib menggunakan sarana bantal Kejati bias dibuat lebih konkret. Iya, tepuk tangan. Ya, jadi Bapak sampaikan lagi tentang kesimpulan yang dibacakan tadi. Mengapa memakai telur bebek? Mengapa tidak harus telur bebek? Sebaiknya telur bebek. Mengapa tidak telur yang lain? Nah, itu ada nilai filosofi, yaitu bebek itu melambangkan sebagai kebijaksanaan. Kemudian kalau membeli di pasaran bagaimana? Nanti takutnya tidak komplit. Ya, kalau kita membuat kan kita bisa membuat sekomplit mungkin. Dan haruskah kita menggunakan pejati dalam melakukan persembahan? Tidak. Karena di Hindu ada upacara nista, madya, dan utama sesuai dengan kemampuan kita, dan yang terpenting adalah dari niat yang paling tulus. Itu tepuk tangan buat kita semua, luar biasa sekali. Jadi Bapak mengevaluasi daripada diskusi kalian bisa berkreativitas, kemudian secara aktif, berkolaborasi, berdiskusi, berani berbicara yang terpenting di depan orang banyak. Nah, itu perlu ditingkatkan terus-menerus untuk mental kalian. Supaya nantinya kalian bisa dan berani untuk unjuk diri, tampil di depan orang banyak.
Dan tentunya kalian sebagai kaum pelajar harus berdasarkan dengan buku pedoman-pedoman yang sudah ditentukan. Baik anak-anak, jadi materi untuk selanjutnya Bapak akan sampaikan Panca Iyama Brata dan Panca Niyama Brata. Ya, itu yang perlu kalian pelajari di rumah. Kurang lebih Bapak mohon maaf, dan pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dan Bapak akhiri dengan para mesanti. Silakan ketua kelas tutup doa. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya.